Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap sisi energi kamu. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang ada di saya pegang ini, karena sore hari ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana keadaan dari manusia yang pernah meninggalkan diri kamu. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat di sore hari ini bagaimana keadaan manusia yang meninggalkan diri kamu itu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, karena memang untuk saat ini di sore hari ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana keadaan manusia yang pernah kamu fokuskan, tetapi manusia tersebut pergi meninggalkan diri kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini. Kamu bisa melihat sendiri situasi gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini. Five of Cups, 5 tongkat yang dimiliki oleh 5 orang, di mana apabila diri saya mengambil satu tongkat saja dari 5 tongkat yang dimiliki oleh 5 orang tersebut, mungkin ada situasi ataupun ada suatu keadaan yang membuat manusia yang pernah kamu fokuskan berada di dalam situasi penuh dengan permasalahan. Bukan hanya permasalahan, tetapi suatu pertikaian. Kalau saya mencoba untuk menarik kata permasalahan tersebut, mungkin permasalahan itu bisa saja letaknya di dalam keuangan, mungkin permasalahan itu bisa saja letaknya di dalam hubungan asmara dia, atau bisa saja letak permasalahan itu di dalam pemikiran dia, atau bisa saja letak permasalahan itu di dalam pekerjaan dia.
ada situasi keadaan yang membuat diri dia mengharuskan posisi pemikiran dia terkuras habis. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata pertikaian yang saya katakan tadi, mungkin keadaan tersebut yang selalu membuat pemikiran dia berantakan. Apakah mungkin pertikaian itu berasal dari pihak ketiganya, yang dimana pihak ketiga tersebut menuntut suatu kebahagiaan, tetapi diri dia tidak mampu untuk memberikan kebahagiaan tersebut kepada pihak ketiga? Wow. Saya mencoba untuk melihat, guys. Saya mencoba untuk menerobos pemikiran dia. Saya tidak tahu apakah kartu yang saya pegang ini terjadi terhadap diri dia atau memang sudah dia rasakan. Saya mencoba, guys. Wow. Pihak ketiga. Ada apa dengan dirimu, pihak ketiga? Kamu menuntut kebahagiaan, tetapi diri kamu membuat manusia ini seakan-akan sedang kacau. Wow. Kita lihat kartu di bawahnya, guys. Muncul kartu Six of Cups. 3 koin berada di kanan, 3 koin berada di kiri. Kalau saya mencoba untuk meletakkan posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, akan tetapi pergi meninggalkan diri kamu demi pihak ketiganya, atau memang demi rasa kepuasan diri dia di luar sana, ada sesuatu hal yang sedang berbicara terhadap pemikiran dia, di mana pemikiran diri dia ini penuh dengan perencanaan, penuh dengan pertimbangan, penuh dengan perhitungan. Dengan kata lain, apakah pihak ketiga yang menjalin hubungan terhadap diri dia menginginkan sesuatu, tetapi apa yang diinginkan oleh pihak ketiga tersebut, manusia ini belum mampu untuk memberikannya. Di sisi lain, kemunculan kartu Six of Cups, apabila saya kaitkan dengan kemunculan kartu pertama, yang dimana kartu pertama tadi saya mengatakan ada situasi pertikaian ataupun ada situasi permasalahan, yang seakan-akan hal tersebut mengarah terhadap situasi energi di luar dari yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang untuk saat ini situasi tersebutlah yang berbicara terhadap diri dia untuk membutuhkan suatu bantuan dari pihak orang lain. Akan tetapi, ketika pihak lain ini ingin memberikan suatu bantuan, pihak lain tersebut mempertimbangkan apakah manusia ini layak untuk dibantu atau memang tidak layak untuk dibantu. Di sisi lain, munculnya kedua kartu yang saya pegang ini apabila diri saya mengarah terhadap diri kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah merasakan terhadap pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini berusaha untuk memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu, di mana komunikasi tersebut bisa saja berupa bantuan. Akan tetapi, ketika manusia ini berusaha untuk meminta bantuan terhadap diri kamu
kamu justru bertanya-tanya dan kamu pun justru memperhitungkan apakah diri kamu layak atau memang tidak layak saya bantu. Karena diri kamu sudah memberikan diri saya suatu permasalahan dan sudah memberikan diri saya suatu pertikaian yang luar biasa, yang dimana pertikaian ataupun permasalahan tersebut menjadi beban di dalam kehidupan saya. Bisa saja diri kamu secara tidak langsung memblokir seluruh kontak yang bersangkutan terhadap diri dia. Ini dia guys. Kedua kartu ini yang saya pegang ini, saya kaitkan terhadap 3 energi. Energi kamu, energi manusia yang pernah kamu fokuskan, dan energi orang lain di luar dari kedua belah pihak yang saya katakan tadi. Ini dia guys, penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertimbangan, penuh dengan perencanaan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu ini. Wow. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, dimana ketika seseorang ini memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, seakan-akan sesuatu hal tersebut, seakan-akan sesuatu hal yang dipegang oleh kedua tangan tersebut membuat diri dia sedikit berada di dalam satu tempat yang dimana tempat tersebut di sisi lain guys, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap sisi kartu kedua. Kenapa saya mengatakan berbicara terhadap sisi kemunculan kartu kedua, yang dimana tadi saya sempat berbicara manusia yang pernah kamu fokuskan sedang menginginkan atau sedang mengharapkan suatu bantuan terhadap pihak kamu, atau memang bantuan terhadap pihak lain, yang dimana saya melihat bantuan tersebut sangat sulit untuk dia dapatkan. Kenapa saya mengatakan sangat sulit? Karena kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya tunjukkan ini. Seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, kiri dan kanan, naik, turun, turun, naik, naik, turun, turun, naik. Kalau saya menutup kartu Six of Cups, bagaimana kartu dari yang saya tunjuk ini di sampingnya? Muncul kartu The Emperor, di mana kemunculan kartu The Emperor ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Emperor, di mana kata The Emperor ini mengarah terhadap sisi keadaan dia, di mana keadaan diri dia untuk saat ini apakah benar-benar tidak berada di dalam kestabilan, apakah benar-benar tidak berada di dalam kebahagiaan, atau memang tidak berada di dalam kenyamanan. Dari situasi tersebutlah saya melihat pemikiran dia mencoba untuk berpikiran secara bijak, mencoba berpikiran secara cerdas, karena memang diri dia sudah tidak mampu terhadap keadaan yang dia rasakan. Dari situasi keadaan tersebutlah diri dia mengharapkan suatu bantuan. Akan tetapi ketika diri dia
mengharapkan suatu bantuan, justru menimbulkan suatu permasalahan, justru bantuan tersebut sangat sulit dia dapatkan. Mungkin diri kamu sudah merasakan ketika energi masa lalu kamu tiba-tiba berkomunikasi terhadap diri kamu, yang dimana isi komunikasi tersebut bukan ingin kembali, tetapi ingin meminta bantuan. Dari komunikasi itu, kamu pun sudah merasakan ini orang apa tujuannya. Dia kira dengan dia berkomunikasi terhadap diri saya bisa memperbaiki perasaan saya yang sudah tersakiti. Secara tidak langsung, respon tersebut yang kamu berikan terhadap diri dia di dalam hati kamu. Kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu di samping dari The Emperor? Muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, seseorang yang memikul beberapa pedang, di mana ketika diri dia memikul beberapa pedang, ada dua arti. Suatu kelicikan, suatu kemanipulatifan, suatu kesandiwaraan, suatu kebohongan, atau bisa saja di arti kedua, ketika diri dia melakukan suatu kemanipulatifan, diri dia mendapatkan suatu keberuntungan. Ini dia guys, yang sedang dia pikirkan. Ada suatu perencanaan yang dimana perencanaan itu berupa kelicikan, yang dimana kelicikan itu tujuan dia agar diri dia mendapatkan suatu kestabilan kembali, agar diri dia mendapatkan suatu bantuan, yang dimana bantuan itu walaupun sangat sulit dia terima. Dia akan merencanakan suatu kelicikan untuk mendapatkan keberuntungan. Di sisi lain, kalau saya mengarah terhadap sisi energi kamu dan flashback terhadap kehidupan yang pernah kamu jalani di masa lalu, bisa saja kemunculan kartu The Emperor ini yang seakan-akan membuat situasi kehidupan kamu tidak bahagia, di mana tidak kebahagiaan tersebut membuat diri kamu sangat sulit keluar dari situasi tersebut, karena faktor utamanya dari seseorang ini sangat sulit untuk keluar. Perasaan dan pemikiran kamu pun selalu dihadapkan di dalam perasaan dan unsur permasalahan. Ini dia guys. Kita lihat di bagian ketiganya. Wow, muncul kartu The Lovers. Muncul kartu The Lovers, yang dimana kemunculan kartu The Lovers ini mengarah dan berbicara terhadap pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini saya kategorikan pihak si kampret. Kampret muncul tiba-tiba. Kampret, manusia kampret muncul kartunya. Saya tidak tahu manusia kampret ini tujuannya untuk ke depan supaya apa. Apakah kemunculan kartu ini yang membuat manusia yang pernah kamu fokuskan tidak lagi stabil? Apakah kemunculan manusia kampret ini membuat diri dia sangat sulit untuk mendapatkan suatu bantuan dari orang lain? Apakah manusia kampret ini yang selalu memberikan permasalahan di dalam kehidupan dia? Muncul kartu si kampret. Di sisi lain, kemunculan kartu si kampret ini, saya melihat akan ada perencanaan perselingkuhan yang akan dilakukan manusia kampret ini ke depannya. Kita lihat kartu di samping dari The Lovers. Wow, The Lovers dan Queen of Wands. Queen
of Wands. The Lovers yang memberikan suatu beban, the Lovers yang selalu memberikan situasi kekacauan, the Lovers yang akan membuat situasi ke depannya benar-benar di luar dari ekspektasi manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Chariot. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Chariot. Dengan kata lain, The Lovers untuk kedepannya akan membuat suatu pertengkaran, dan The Lovers akan membuat suatu beban yang sangat luar biasa terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, di mana beban tersebut sangat sulit untuk mendapatkan suatu jalan keluar. Bukan hanya itu, untuk kedepannya The Lovers ini pun akan menimbulkan suatu permasalahan yang sangat luar biasa. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.